Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. untuk kita semua. FM 96,9 MHz. Pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada. Hari ini saya Siti Erna, selaku host akan menemani Anda dalam pengantar buka puasa Harmoni Satukan Hati yang akan dibawakan oleh Dr. Siva Generos Hasam, yang mana beliau ini adalah dokter umum. Dan beliau juga ini tidak asing untuk kita semua, khususnya masyarakat yang berada di kota Waikabubak. Beliau ini adalah pemilik apotek Bintoro, ya, betul? Iya. Ya. Yang mana tema yang akan beliau bawakan pada sore hari ini yaitu perut ramah saat berpuasa. Pada Bu Dokter, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang temanya perut ramah saat berpuasa ya. Oke, saya akan memberikan sedikit ulasan tentang materi tersebut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya dari masyarakat, boleh nanti via telepon, via inbox, boleh aja. Nanti kita langsung jawab ya. Oke. Perkenalkan saya, nama saya Dr. Siva Generos Hasam ya. Pasti udah pada kenal sama saya. Oke, langsung saja kita mengulas tentang topik tersebut. Jadi puasa memang itu kan anjuran dari agama Islam ya, Bu Ustazah ya. Kurang lebih ya, puasa itu sekitar 12 jam, 13 jam. Nah, kemudian kan anjurannya untuk menahan makan, minum selama sehari penuh. Kemudian selain itu kita juga harus mengendalikan hawa nafsu kita ya. Jadi yang sedikit saya kutip dari pernyataan yang Hippocrates ya. Penyakit itu kalau dikaitkan dengan kesehatan ya. Penyakit itu kalau memang diberi makanan yang terlalu banyak, nanti itu dia akan menjadi. Contohlah, kalau kebanyakan gula jadi diabetes. Kebanyakan gula di otak akan jadi Alzheimer. Kalau kebanyakan gula di otak ya nanti akan jadi juga berbagai macam masalahnya. Dan juga ada kutipan sedikit yang menyatakan bahwa penyakit itu akan bisa disembuhkan kalau tulang itu akan demikian. Nah, saya akan menceritakan runutan kejadian di badan kita kalau kita menjalani puasa ya. Jadi pertama, otomatis itu kalau misalnya kita memang sudah memulai puasa, akan ada adaptasi yang kompleks dalam tubuh kita, seperti di kelenjar ludah. Itu akan mempengaruhi produksi dari kelenjar ludah itu sendiri. Nah, jam-jamnya kan biasanya kita makan pagi, siang, malam. Jamnya itu akan berubah, terbagi lebih lama. Otomatis itu akan mempengaruhi kinerja dari enzim-enzim pencernaan kita, baik di mulut, di tenggorokan, dan di saluran cerna yang lain. Kemudian lambung ya. Lambung itu kalau misalnya kita menjalani puasa akan mengalami penurunan asam lambung sesuai dengan ritme makanan yang akan kita jalani. Kemudian dari liver itu kalau pada saat puasa nggak dapat asupan makanan, dia akan merubah dari cadangan makanan dia lalu akan dirubah jadi glukosa yang nanti akan jadi tenaga. Nah, kemudian dari kandung empedu sendiri dia juga akan mengeluarkan getah-getah pencernaan disesuaikan dengan jam kita. Jadi pada saat kita tidak mendapat asupan makan, dia akan memproduksi tapi stabil sedikit-sedikit. Di usus juga mengeluarkan enzim pencernaan ya. Enzim pencernaan tersebut gunanya untuk mencerna makanan. Akan mengalami penurunan pada saat nggak ada konsumsi makanan. Nah, kemudian di ginjal juga mengalami penyesuaian makanan seperti menjaga kestabilan dari kadar air dan kestabilan kadar mineral dalam tubuh. Untuk pankreas sendiri, nah ini kan ada jam-jamnya makan. Pada saat habis makan, dia akan mengeluarkan kadar insulin untuk mencerna makanan. Pada saat kita puasa, dia tetap mengeluarkan, tapi hanya produksinya sedikit. Nah, itu akan produksinya akan berlebih ketika kita habis mengkonsumsi makanan. Gunanya kan untuk memecah makanan tersebut untuk jadi glukosa.
Oke. Nah, kalau kita tuh sering makan makanan terlalu sering, intake karbohidratnya itu terlalu berlebih, akan ada respon dari tubuh kita. Contohlah seperti lambung. Sering makan, produksi asam lambungnya itu berlebihan, dan apalagi kalau jam-jamnya itu udah enggak habis makan lagi, produksi asam lambungnya tuh terus, akhirnya tidak teratur, dan akhirnya gas dalam perut itu akan menjadi produksinya banyak. Gas itu kalau produksinya banyak kan dia ada di rongga lambung di sini ya, kalau dia nggak bisa keluar akan jadi begah namanya ya. Kalau dia bisa keluarnya kan kemungkinan lewat dua. Satu lewat lubang atas itu maksudnya mulut itu sendawa. Kalau bawah itu akan menjadi flatulensi atau kentut ya. Nah, jadi kalau misalnya dia terperangkap dalam perut itu nggak bisa keluar, akan jadi begah tadi yang saya sampaikan. Kalau dia ke bawah itu akan jadi sering kentut-kentut terus-menerus. Ya kalau bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar, gagal. Akhirnya apa? Gagal keluar. Jadinya serasa macam sesak. Nah, karena itu udara yang terperangkap nggak bisa keluar. Nah, kalau kemudian respon dari pankreas, kalau misalnya kita makan terus menerus, akan keluarlah dia produksi insulin. Lama-lama dia keluar. Tapi suatu saat pada puncak tertentu dia akan mengalami namanya resistensi insulin. Jadi ketika di tubuh itu sudah ada banyak makanan, tapi insulinnya tuh nggak bisa mencerna, akhirnya jadi resistensi. Dia nggak bisa tercerna dan nggak bisa terdistribusi secara merata ke bagian tubuh yang lain. Nanti itu lama-lama akhirnya itu akan jadi produksi lemak berlebihan ya kalau kebanyakan makan ya. Lama-lama ada aja penyakit-penyakit yang macam-macam seperti autoimun, itu dasarnya juga bisa dari lemak. Yang kedua jadi obesitas, kemudian lama-lama juga akan menjadi kanker ya. Kemudian adaptasi yang lain dari usus pencernaan tuh kalau misalnya habis makan ya, makan berlebihan. Tubuh itu kan punya kapasitas untuk mencerna makanan. Dia memproduksi enzim pencernaan secara berlebihan. Kemudian akhirnya apa? Aliran darah itu turun ke perut karena fokusnya kan pencernaan. Akhirnya kadang itu kita tuh responnya Ustazah, kita tuh jadi ngantuk begitu. Begitu ya. Tapi ya manfaatnya puasa tuh memang luar biasa ya. Jadi itu nanti akan saya terangkan ya. Pokoknya kalau di perut itu makanannya ada aneh-aneh yang susah dicerna, makannya aneh-aneh ya. Nanti kalau misalnya lama-lama itu juga bisa jadi sembelit Ustazah, seperti itu ya. Nah, terus ini jangan lupa kalau misalnya tadi ya, kalau perutnya itu rasanya begah, dia kan mengeluarkan bahasanya gas. Kalau di tenggorokan itu lama-lama itu jadinya itu serasa seperti macam batuk, tapi bukan batuk. Dia itu respon dari tenggorokan kita karena ada dari gas yang dari lambung naik ke atas. Bahasanya seperti itu. Nah, kalau udah kronis itu memang rasanya itu macam seperti sesak ya. dada berdebar gelisah kalau tidur, seperti semacam itu ada halusinasi lain sebagainya. Itu kalau secara kronis memang dinamakan tuh namanya penyakit GERD ya Ustazah ya. Itu sangat banyak sekali diderita oleh masyarakat umum ya. Nah, kalau pas awal-awal tahap puasa Ustazah, biasanya itu kan memang adaptasinya itu kalau awal-awal ya pastilah itu akan terasa lemas, lesu, begitu letih. Tapi nanti kalau emang sudah biasa, dia tuh lama-lama itu akan menyehatkan sel. Jadi akan ada regenerasi sel-sel yang mati itu akan mati dan digantikan oleh sel-sel yang hidup, dan perbaikan sel itu memang banyak sekali ya. Tetapi itu kalau puasa yang dilaksanakan secara benar. Banyakan itu nggak benar. Jadi kalau puasa yang sehat itu sekitar 12 jam, 16 jam, dan mentok itu 48 jam Ustazah. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Lebih dari itu rusak tubuh kita rusak. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, lebih dari 42 jam itu puasa tidak sehat. Jenis puasa kan macam-macam tuh ya. Kalau kita kan 12-13 jam. Ada macam-macam yang apa itu namanya intermittent fasting dan sebagainya. Kan memang jenis puasanya itu kan banyak ya. Ada yang 16 jam makan, nanti 8 jam
tidak makan, terus ada yang terbalik, ada yang 6 jam makan, 8 jam tidak makan, ada yang macam-macam metode, ada yang macam kita itu Senin Kemis, itu macam-macam ya, itu otomatis kan tubuhnya beradaptasi. Tapi kalau memang dilaksanakan itu lebih dari 48 jam, itu nanti sel-sel kita tuh akan rusak. Ada yang model puasa siang makan, malamnya tidak, memang beda-beda ya. Itu model-model puasa untuk diet itu nanti akan semakin lama itu akan semakin modifikasi dan semakin ada tren-tren yang baru lagi. Cuman basicnya lagi, dasarnya lagi cocok-cocokan. Jadi nggak bisa kita menyatakan ini yang paling betul, ini yang tidak. Butuh juga untuk penelitian yang lebih lanjut. Begitu Ustazah. Nah, balik lagi, kalau memang puasanya itu, menu puasanya, cara puasanya itu betul, ya outputnya, goalnya itu luar biasa ya. Tapi kalau memang salah, itu juga akan menjadikan dampak yang tidak baik untuk tubuh Ustazah ya. Contohnya nih, kalau misalnya outputnya baik, itu berat badannya tuh stabil Ustazah. Terus perut buncitnya itu kurang stres, terus pengendalian emosinya itu lebih tertata ya. Kemudian kulitnya itu semakin cerah, ada permajaan kulit ya, demikian ya. Cuman kalau puasanya nggak bener itu, kalau perutnya tambah buncit, lingkar perutnya naik, Ustazah ya. Terus ini berat badannya naik, puasa itu tambah sakit, itu puasa yang benar-benar dinyatakan puasa gagal. Ya, oke, saya bisa puasa saya berat badannya turun. Tanya dulu berapa? Kalau 1 on sama saja, itu gagal namanya. Ya, oke, nanti akan saya ulas menu-menu yang memang bisa menu-menu yang sehat ya. Nah begini, kalau kita tuh mau makan sesuatu, kita tuh harus berpikir dulu ini makanannya itu sehat atau tidak. Kan sekarang itu kalau zaman puasa kan pengen menu masakan yang macam-macam, pengen takjil yang macam-macam. Belum nanti kalau dapat kiriman kanan kiri, nah itu kita harus agak waspada ini ya. Nah contohnya sebenarnya itu ikan, daging, ayam, seafood itu sebenarnya kalau dikonsumsi dalam takaran yang pas itu tidak bermasalah. Yang bermasalah itu Ustazah bumbunya misalnya minyaknya, pemanasan yang tinggi. Nah itu nggak bisa. Kalau pengen makan ya jangan makan masakan yang aneh-aneh. Taruhlah misalnya cukup di bumbu yang rebus saja. Taruh minyak sedikit, itu pun minyak zaitun dan pemanasannya bukan pemanasan yang tinggi. Nah, itu yang sehat Ustazah. Terus kalau misalnya mau makan, saya juga pesan kepada masyarakat ya. Kita itu harus ingat itu kadar kolesterol, kadar lemak dalam darah, kita seperti apa. Kalau kita pernah punya riwayat makan yang salah, kita harus tetap menjaga makan. Nggak bisa kita makan yang secara berlebihan ya. Kemudian nih nggak bisa nih untuk tips-tips puasa bagi yang punya sakit lambung ya. Nah baik itu GERD ataupun bagi masyarakat yang punya gastritis yang kronis maupun yang akut ya. Jadi nggak bisa itu konsumsi makanan yang terlalu asam. Baik itu contohnya itu kayak buah yang terlalu asam atau makanan-makanan yang ada terlalu banyak asam, makanan terlalu asam, dikasih kuah yang terlalu banyak asam, terlalu banyak jeruk nipis, nggak bisa ya. Terus pedas itu juga nggak bisa ya. Nggak bisa dibedakan antara orang ini dengan orang itu kadar kepekaan lambungnya. Otomatis ya tiap manusia sendirilah kita yang harus peka sama diri kita sendiri. Oh aku nggak bisa yang terlalu pedas, aku cuma bisa lombok sekian. Nah itu kita harus bahasanya mawas diri ya. Nggak bisa juga konsumsi makanan yang kecut atau asam. Terus minuman bersoda juga nggak bisa Ustazah. Terus nah ini juga orang tuh kadang taunya kalau yang kandungan KAFEI-nya tinggi itu cuman kopi aja ya, tapi sebenarnya
teh, terus mocha itu Ustazah itu juga ada, walaupun kadarnya itu rendah, tapi tetap aja itu ada ya. Begitu. Kemudian konsumsi makanan tuh seperti kayak santan, terus gandum berlebihan, goreng-gorengan, minyak, itu mie itu juga akan meningkatkan kadar asam lambung. Terus tipsnya ya memang kalau misalnya ya dibatasi sendiri juga. Terus kalau beli takjil itu lihat dulu makanannya, modelnya tuh yang enggak diolah yang terlalu aneh-aneh, tidak terlalu tambah santan, ketan itu juga enggak bisa. Kemudian makanan-makanan yang pemicu asam lambung itu contohnya seperti kol. Kol itu kan produksinya gasnya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sop itu nggak boleh itu mericanya terlalu banyak, terus kolnya terlalu banyak, itu nggak bisa. Digantilah dengan sayur yang lain itu seperti kayak kentang, terus seperti kayak sawi, dan juga sayurnya tuh jangan selalu satu monoton, harus beberapa varian ya, begitu ya. Kemudian begini ya. Kalau misalnya tuh ada yang sakit kok pengen sakit lambung, pengen makan kan biasanya kan nggak bisa menerima kayak makanan nasi terlalu keras tuh nggak bisa. Boleh lah diganti nasi yang lembek atau bisa diganti dengan bubur. Tapi dalam arti notnya itu buburnya tuh Ustazah bukan yang bumbu yang aneh-aneh kayak bumbu terlalu banyak minyak goreng, terlalu banyak bawang goreng, terlalu banyak taburan, terlalu banyak aneka variasinya. Cukup bubur yang sederhana saja. Kalau pengen bikin kuah ayam atau ikan gitu, cukup dengan kuah yang sederhana. Jangan terlalu makanan yang terlalu banyak minyak dan kompleks seperti itu, Ustazah. Nah, terus kalau saya sarankan memang serat itu memang bagus, tapi terlalu banyak serat itu juga tidak bagus. Pas-pas lah cukup. Untuk nasi merah juga sebenarnya bisa, cuman tergantung lagi. Ada yang cocok dengan nasi merah, ada yang tidak. Jadi memang saya sarankan itu nasi merah pas-pas, cukup-cukup aja. Kalau pengen bisalah dicampur dengan nasi putih biasa juga bisa. Terus kalau untuk pasien-pasien yang sakit itu misalnya konsumsi obat misalnya anti nyeri, antibiotik itu juga bisa menyebabkan iritasi di lambung. Jadi konsumsinya itu bisa setelah makan. Terus minta konsultasi pada dokter yang menangani. Pilihlah jenis antibiotik atau anti nyeri yang sekiranya bisa dikonsumsi pada saat bulan puasa dan nggak terlalu perih di lambung. Nah, terus ini nih yang lagi rawan juga nih, banyak takjil yang terlalu banyak full menteganya, itu yang nggak bisa dipecah di lambungnya, itu agak-agak susah nih Ustazah. Ini pesan-pesannya nih. Terus saya menitik beratkan ini juga nih sedikit tips ya untuk bagi pasien yang diabetes ya. Tetap jangan lupa konsumsi sayur. Terus buah itu bisa tapi terbatas, nggak boleh banyak-banyak. Jangan lupa minum obat nih. Terus ini nih yang salah juga, itu orang-orang itu kalau pada saat puasa itu euforianya tuh luar biasa, pengen jajan ini itu, dan pada saat mereka itu pada saat makan berbuka puasa, mereka itu kebanyakan tuh kalap makan. Jadi mereka itu nggak perhitungan apa itu mereka masukkan, mereka makan dan makan. Akhirnya kalau untuk pasien yang punya gangguan lambung, ya itu juga akan memperparah penyakitnya. Dan juga kalau untuk pasien yang diabetes mellitus itu nanti ada namanya itu sugar spike. Jadi pelonjakan gula itu pada saat buka puasa. Nah terus juga kalau untuk pasien-pasien yang konsumsi obat, misalnya obat gula ya, contohnya tuh kayak glibenclamid ya, itu dikonsumsinya itu pada saat buka puasa. Misalnya metformin itu dikonsumsinya itu pada saat sahur. Jadi kalau biasanya itu kan kalau pasien gula glibenclamidnya itu dikonsumsinya itu pada saat pagi. Kalau pada saat metformin itu dikonsumsinya biasanya pada saat malam. Tergantung juga kondisi pasiennya. Cuman kalau pada saat puasa itu
itu kalau bisa di switch aja, diatur lah, diatur glibennya itu pada saat buka puasa, metforminnya itu pada saat sahur. Nah, begini, kalau untuk yang puasa itu ya, kalau yang pada saat puasa jangan pernah maksakan diri. Baik itu pada saat puasa, jangan pernah maksakan diri. Entah itu pasien gula atau entah pasien lambung, kelihatannya kok gulanya terlalu drop atau terlalu tinggi, off dulu, jangan puasa, nanti kan bisa diganti. Kalau pasien yang sakit lambung kronis, ya off dulu, jangan puasa, nanti bisa diganti. Tunggu perutnya enak nyaman dulu, badannya sehat, baru bisa puasa lagi. Terus kalau bisa tuh begini nih, kalau misalnya pas puasa nih, kan habis buka puasa, jangan terlalu kenyang. Nanti kalau pengen makan lagi, tunggu 2 jam 3 jam lagi, baru boleh makan lagi. Dalam arti bukan makan besar, makan kecil cemilan. Jadi jangan kita biasakan itu dari buka puasa sampai menuju tidur kita makan, kita istirahat cuman pada tidur, kita nanti kalau pada mau sahur kita makan lagi sampai imsak. Itu tidak sehat begitu ya Ustazah ya, yang sering dicurhatin orang-orang itu. Nah, terus jangan lupa itu kalau makan itu jangan porsi makan yang jumbo, kita sesuaikan dengan keadaan perut kita ya. Masih ada kesempatan untuk makan esok lagi itu masih bisa ya. Jadi cukup dan tidak berlebihan. Nah, begitu. Terus ini ya yang saya tekankan ini. Ini nih untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau ibu hamil tidak saya sarankan untuk puasa. Kalau ibu menyusui tergantung keadaan dirinya sendiri, dan kelihatannya kalau lemas udah nggak usah berpuasa ya. Terus untuk orang yang penyakit epilepsi itu nggak bisa. Terus untuk penyakit gula yang tidak terkontrol, yang biasanya pakai insulin, itu kadang susah gampang, kita juga nggak boleh paksain ya. Terus sama anak-anak yang masih kecil selama masa pertumbuhan itu, kalau saya sarankan tidak puasa. Bolehlah mereka untuk latihan, lihat usianya mereka, lihat keadaan fisik mereka itu bagaimana. Kalau memang belum mampu jangan dipaksakan. Berikut itu demikian ulasan dari saya Ustazah. Berarti yang saran untuk yang nggak boleh puasa itu ada ibu hamil, ibu menyusui, sakit-sakitan, yang rentah, anak kecil, sama ada yang penyakit kronis Ustazah, yang contohlah seperti yang nggak bisa lepas obat, misalnya kayak gula atau penyakit yang memang butuh obat yang secara injeksi itu. Berarti tubuh manusia itu ibarat seperti mesin ya Bu? Iya. Ada waktu istirahatnya. Sebenarnya sebelum sakit itu udah dikasih aba-aba, cuman kadang manusianya sendiri itu yang kadang pengen makan, kenyang, padahal perut itu udah begah, udah menolak. Kadang itu masih lanjut saja begitu Ustazah. Benar. Wah, penjelasan dari Bu Dokter sangat luar biasa ya. Kita ketahui bersama bahwa keutamaan berpuasa itu ada dampak juga untuk kesehatan gitu. Iya. Baik pada lambung, usus, ginjal dan sebagainya. Gitu. Nah, ini Bu Dokter. Tadi kan Bu Dokter sempat singgung mengenai gas yang ada dalam perut kita gitu. Yang rasanya ingin mengeluarkan begah. Iya, begah itu karena gas yang tertahan. Jadi dia nggak bisa keluar ke atas, nggak bisa ke bawah, dia akhirnya terjepit di situ. Nah, seperti begah. Gini Bu Dok, saya ingin bertanya, kira-kira perbedaan gas yang keluar, baik melalui mulut atau sendawa tadi atau melalui dubur tadi atau kentut, menurut Bu Dokter, ada enggak perbedaannya ketika kita berpuasa dan tidak berpuasa? Artinya kadar pengeluaran gas gitu ketika berpuasa dan tidak berpuasa. Iya. Gitu. Sebenarnya kadarnya itu hampir sama, tergantung dari makanan. Makanan itu yang semakin makanan itu terlalu kompleks, terlalu berminyak, pokoknya yang aneh-aneh, dipecahnya tuh semakin susah. Otomatis kadarnya juga beda. Kadar orang yang yang vegetarian dengan yang non vegetarian itu juga berbeda. Cuman balik lagi,
pokoknya kalau misalnya pengen nggak ada gangguan di lambung, jaga makan supaya itu tuh perut itu nggak jadi begah, nggak jadi banyak senjawa dan lain-lain. Terus juga kalau misalnya kalau mau pada saat buka puasa, saya sarankan minuman yang memang harus dikonsumsi itu sebenarnya minum air putih Ustazah, dan hangat, bukan yang panas sekali ya. Air putih hangat itu lebih sehat daripada minuman yang bersoda, ada campuran kopi, terus ada yang manis-manis yang sebenarnya berbukalah dengan yang manis oke, tapi jangan yang terlalu manis dan terlalu kompleks begitu. Dan saya juga tidak menyarankan es, Ustazah. Es itu juga dia tuh bahasanya tuh kalau lambung itu kalau dikasih es tuh kaget, suhunya itu kaget. Jadi itu memang kadang juga mempengaruhi dari kinerja fungsi lambung sendiri begitu. Ya, Bu Dokter. Berarti sama aja, Bu Dokter. Nah, sama aja, cuman lebih basically pada makanan dan waktunya. Nah, ini pertanyaannya berlanjut nih, Bu Dok. Apa? Ketika mendengar tentang gas, terus ada orang yang memiliki gangguan nggak bisa kentut gitu. Terus ada nggak kaitannya dengan kalau orang Sumba sini bilang seperti tatikam gitu. Tatikam. Itu gimana pandangannya Bu Dok tentang itu? Kalau yang nggak bisa kentut kan bahasanya kan tatikam. Intinya itu dia itu gasnya trap, dia terkunci di situ, terjepit di situ. Sebenarnya kalau kan tergantung. Kalau bisa karena salah makan juga atau ada penyakit lain. Misalnya kayak bahasanya bagaimana? Usus itu kayak ketekuk itu juga bisa terlipat ya. Ususnya agak terlipat, agak anjlok begitu, itu juga bisa ada gangguan gas. Balik lagi kalau misalnya ada keluhan gangguan dari pencernaan, baik itu begah atau nggak bisa kentut, datanglah kepada tenaga kesehatan ya, misalnya ke dokter. Nanti dicek apakah itu tuh memang ususnya itu bermasalah ringan atau bermasalah berat. Biasanya kalau bermasalah berat nanti akan ada solusi, misalnya USG dan sebagainya. Apakah itu mengarah ke usus buntu atau dan sebagainya atau penyakit yang lain, itu nanti akan dicek. Pokoknya intinya ada gangguan sedikit di lambung, kalau bisa datang ke penyedia layanan kesehatan dulu, tanya, konsultasi bagaimana. Nanti biasanya akan, kalau misalnya ringan masih biasanya dikasih obat Ustazah, misalnya kayak enzim pencernaan, kayak obat MA untuk melancarkan BAB juga. Tapi kalau biasanya kok dideteksi kok agak aneh, biasanya nanti disuruh ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan begitu. Nah, saya sengaja tanyakan itu Bu Dok, soalnya kan kita sering dengar orang yang punya penyakit tatikam memiliki terapi obat sendiri. Akhirnya yang disalahkan yang memberi obat gitu tanpa ada melalui jalur kesehatan gitu. Kalau saya sih selalu edukasi kepada pasien. Tertikamnya kenapa? Tertikam di mana? Kan curhatnya berbeda-beda. Tertikam di sini, semuanya dikatakan tertikam. Nanti kita akan pilah-pilah dulu, tergantung gejalanya seperti apa. Nanti kita juga akan edukasi juga. Oh, tertikamnya di lambung, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sebenarnya itu penyakit lambung itu bisa lepas. Basicnya itu dasarnya pertama pengaturan pola makan, begitu. Ada nggak yang konsul ke Bu Dok tentang tatikam di hati gitu? Tatikam di hati ada. Curhatnya macam-macam. Hati yang mana? Hati yang betul atau hati yang tersakiti begitu? Bu Dok. Oke, luar biasa ya pertemuan sore hari ini. Nah ini Bu Dok, satu lagi. Kemarin saya menemukan kasus tentang orang yang berpuasa. Dia berpuasa, orang tua berpuasa, kemudian dia berbuka dengan teh hangat. Tapi tiba-tiba langsung merasakan pusing sampai masuk ke rumah sakit. Itu gimana ya, Bu Dok? Begini, kan kalau kita kan harus menilik dulu ya. Nggak bisa kita menyebabkan satu permasalahan penyebabnya itu, tidak bisa. Kita harus menilik lagi. Pertama, kan berbuka puasa itu kan oke lah, minum air hangat, minum air putih, tapi haruslah masuk intake karbohidrat, misalnya dari nasi atau minimal
sesuatu yang bisa dikonsumsi misalnya bubur ya itu minimal harus ada intake. Kalau dia nggak ada intake-nya Mbak, otomatis nanti ada bahasanya itu hipoglikemi. Jadi tiba-tiba lemas. Sudah tiba-tiba lemas, belum dia ada gangguan lambung, lambungnya meronta-ronta ya, kalau bahasa gaulnya meronta-ronta, menangis itu. Dia nggak dapat intake, otomatis dia bisa kram lambung. Bisa juga tiba lemas mendadak. Teh juga kan ada kadar kafein walaupun sedikit sekali. Kalau memang dia kok memang punya gangguan lambung, dia akan memperparah gangguan lambung. Itu akhirnya kadang menyebabkan dia itu semacam rasa nyeri, akhirnya tadi dilarikan ke rumah sakit. Cuman penyebabnya macam-macam tadi ya. Apakah dari lambung murni kah, ataukah karena iritasi memang nyeri sekali, ataukah karena gas tadi yang saya sebutkan tadi, begitu. Berarti harus ada istilah intake karbohidrat lah, nasi ya, atau bubur lunak atau nasi lunak begitu. Tapi kalau bisa jangan nasi jagung, jangan juga nasi merah murni. Kalau pengen nasi jagung ya bolehlah, tapi dominasinya nasinya yang banyak untuk berbuka puasa. Kalau nasi jagung janganlah murni nasi jagung, janganlah murni nasi merah, harus ada campuran nasi putihnya. Masya Allah sekali. Artinya puasa ini luar biasa untuk kesehatan kita ya. Iya. Luar biasa. Entah pada bulan Ramadan atau bulan Ramadan gitu. Dan dalam kesehatan juga, dalam dunia kesehatan itu puasa tuh dipakai juga. Iya, dipakai, terutama untuk biasanya untuk pasien yang autoimun ini memang sarannya untuk puasa. Puasa yang teratur. Ya, puasa yang betul. Baik Bu Dok, terima kasih atas ulasan pengetahuan kepada kita semua. Semoga apa yang Bu Dok sampaikan bermanfaat dan terutama barokah ya. Gitu. Ini Bu Dok, terakhir sebagai penutup, kira-kira apa yang Bu Dokter ingin sampaikan kepada pendengar RRI, terutama masyarakat Sumba dalam momen bulan puasa ini? Oke, terima kasih ya. Oke, sekedar sedikit pesan ya. Kalau misalnya puasa, tolonglah kalau misalnya makan takjil dilihat-lihat dulu. Jangan terlalu banyak santan, mentega. Pilihlah makanan yang sekiranya bisa diterima oleh perut Bapak Ibu ya. Pilihlah makanan, misalnya kita mau ngasih orang pun kita juga harus memilih makanan yang sehat. Jangan kita dikasih minyak-minyak atau membuat orang itu jadi terpaksa untuk mengkonsumsi makanan yang kita beri. Belilah dan berilah makanan yang sehat, yang sekiranya itu kalau dikonsumsi itu tidak membawa dampak bagi kesehatan. Pilihlah takjil yang sehat dan berbuka puasalah dan berpuasalah dengan sehat dan baik dan betul itu. Karena dalam jiwa yang sehat itu ada tubuh yang sehat gitu ya. Oh iya, luar biasa. Semuanya karena makanan Ustazah itu. Benar. Baik Bu Dok, mungkin mengingat waktu ya. Iya, kita sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka. Iya. Terima kasih untuk Bu Dokter atas segala pengetahuan mengenai puasa dalam kesehatan tubuh manusia, yang mana momen ini adalah sebagai pengantar dalam menyongsong waktu berbuka. Terima kasih juga untuk RRI Pro Sumba yang sudah memberikan dan berkenan memberikan ruang pada kita untuk berkolaborasi dengan Ibu Dokter yang luar biasa, yang memang sudah terkenal khususnya di Kota Waikabubak ini. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.